Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya untuk pembelajaran yang kedua. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Untuk muatan pelajaran PPKN, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Dan untuk muatan pelajaran SBDP, anak-anak diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap poster yang ditampilkan berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai dengan muatan pelajaran PPKN tentang pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Silahkan anak-anak buka buku paket tema 4 halaman 59 sampai dengan 61. Silahkan anak-anak baca cerita tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Nah, ini tentunya kaitannya dengan era globalisasi. Coba kita cermati apa yang ada di dalam cerita yang berjudul Pengrajin Garut yang Menembus Dunia. Nah, di dalam cerita tersebut diceritakan seorang pengrajin yang bernama Mang Somad. Awalnya dia hanya seorang penjual sandal keliling. Bagaimana dia bisa menjadi pengrajin yang menembus dunia? Nah, mari kita ikuti alurnya. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi pembuat atau pengrajin sandal yang produknya itu bisa menembus ke pasar mancanegara. Berikut alur ceritanya, silakan anak-anak juga mencermati dari isi cerita tersebut apakah yang Bu Guru sampaikan sudah sesuai atau belum. Nah, awalnya Mang Somad adalah penjual sandal keliling. Tetapi dia tidak hanya sekedar ingin menjual saja, akhirnya dia ingin belajar membuat sandal. Dia pun memperluas keterampilannya. Kemudian yang dia lakukan adalah bereksperimen, mencoba dengan membuat berbagai model sandal. Nah, sandal yang dibuatnya tersebut dititipkannya ke toko atau ke teman-temannya. Nah, Mang Somad tersebut menitipkan dagangannya, sandal buatannya ke toko-toko atau ke teman-teman pedagang, ke teman-teman penjual sandal keliling. Kemudian dengan seperti itu, dengan usahanya seperti itu, dia membuat usahanya semakin maju. Kemudian apa yang dilakukan oleh Mang Somad? Nah, dia itu mulai merekrut. Jadi dia mulai mengajak orang-orang di sekitarnya menjadi pegawai. Jadi pegawainya itu dari orang-orang di sekitar di lingkungannya. Dia memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ini tentunya membantu memajukan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Yang dilakukan oleh Mang Somad tersebut tidak hanya memajukan taraf perekonomiannya, tidak memajukan tingkat ekonomi keluarganya, tetapi dia juga membantu memajukan perkembangan perekonomian di sekitarnya. Nah, dia pun tidak pernah berhenti belajar. Dia terus belajar, meningkatkan keterampilannya dalam membuat sandal. Nah, ini tentunya Mang Somad membuat sandal dengan bahan terbaik, tidak mengurangi kualitas bahannya, dan dengan teknik jahit yang kuat. Nah, ini kelebihan dari sandal buatan Mang Somad. Sehingga sandal buatan Mang Somad tentunya menjadi tahan lama. Dan apa yang dilakukan oleh Mang Somad selanjutnya? Dia tadi meningkatkan keterampilannya. Dia tidak pernah berhenti belajar. Dia juga memperkenalkan produk sandal buatannya itu di pameran-pameran. Kemudian
Dia juga membuat brosur menarik. Nah, brosur itu salah satu jenis reklame ya anak-anak ya, yang dibuat pada selembar kertas kemudian disebarkan atau disampaikan langsung kepada orang-orang. Nah, ini membuat produknya banyak diminati. Tadi Mang Somad tentunya membuat sandal dengan bahan yang berkualitas dan dengan teknik jahit yang kuat. Dia mempromosikannya melalui pameran-pameran, dia membuat brosur yang menarik, dan akhirnya produknya, sandal buatannya banyak diminati oleh warga. Bahkan produk Mang Somad tersebut dapat menembus hingga pasar mancanegara. Luar biasa ya anak-anak ya. Nah, ini apa yang membuat produknya Mang Somad tersebut bisa menembus ke pasar mancanegara anak-anak? Anak-anak tadi mencermati apa yang Bu Guru sampaikan ya. Anak-anak juga sudah membaca cerita tentang Mang Somad. Nah, kuncinya adalah karena di era globalisasi persaingan semakin ketat, ekonomi semakin beragam. Nah, dengan persaingan yang semakin besar tentunya tidak semua orang berhasil. Orang-orang yang bisa berhasil, orang-orang yang bisa sukses itu punya kunci-kunci keberhasilannya. Dia tidak malas, dia tidak mau berhenti belajar. Nah, dia apa tadi? Mau mengasah, meningkatkan keterampilannya, tidak hanya berhenti di situ saja, tidak hanya membuat sandal itu saja. Nah, dia mau mengasah, meningkatkan keterampilannya. Mang Somad terus belajar, tidak berhenti belajar. Dia ingin mengembangkan produk sandal buatannya tersebut. Dan terutama yang terakhir adalah kerja keras. Dia tidak menyerah. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga ini membuat apa yang dilakukan oleh Mang Somad tersebut mengharumkan nama Indonesia dan tentunya memajukan perekonomian warga di sekitarnya dan memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Yang dilakukan oleh Mang Somad luar biasa, ini patut ditiru, patut dicontoh. Untuk anak-anak, meskipun anak-anak belum bekerja, anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu adalah seorang pelajar, anak-anak harus mau terus belajar, meningkatkan keterampilannya, sering berlatih, mengerjakan soal-soal latihan, dan kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu ya anak-anak ya. Insya Allah kalau apa yang Bu Guru sampaikan itu diterapkan oleh anak-anak, anak-anak akan menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil, orang yang sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, mari kita lanjutkan dengan muatan pelajaran SBDP tentang memberikan penilaian poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. Anak-anak tentunya masih ingat ya, ketika anak-anak akan membuat reklame, anak-anak harus memperhatikan beberapa hal. Harus diperhatikan dengan betul lah, ini yang disebut dengan ciri-ciri reklame yang baik. Yang pertama, slogan atau tulisan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik, mudah diingat dan sesuai dengan tema. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Yang kelima, perpaduan warnanya serasi. Paham ya? Untuk selanjutnya, silakan anak-anak selesaikan tugas SPDP berikut ini. Bu Guru meminta anak-anak mengamati dua poster berikut. Ini ada poster A, poster B. Ada dua poster, silakan anak-anak berikan penilaiannya terhadap kedua poster tersebut berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. Nah, setelah anak-anak mengamati kedua poster tersebut, berikan penilaianmu terhadap kedua poster tersebut berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik yang tadi sudah kita pelajari bersama. Anak-anak buat tabel seperti contoh yang Bu Guru berikan. Kemudian anak-anak lengkapi tabelnya dengan tentunya setelah anak-anak mengamati kedua poster, memberikan penilaiannya anak-anak tuliskan pada tabel berikut. Paham ya anak-anak? Ada 5 pertanyaan untuk memberikan penilaian pada poster A dan poster B. Paham ya? Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.